Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita mau beribadah bersama-sama dalam ibadah kategorikal hari ini. Saya mengajak mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan seluruh kehidupan kami supaya kami boleh layak menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku,
Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami boleh bersyukur buat kesempatan yang terindah, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan penuhi kami pribadi lepas pribadi. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu. Dan pada malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang benar harus menderita? Setiap kali pertanyaan ini selalu kita ingat. Dan penderitaan itu selalu banyak tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Mazmur, begitu banyak kemalangan orang benar, penderitaan orang benar, itu selalu muncul. Dan itu selalu diulang, disampaikan. Dan kita mau belajar ketika orang benar harus menderita.
memiliki satu tujuan, di mana kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Orang benar ini siapa? Jelas kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, tentunya kita berbicara tentang Ayub. Kita tahu di dalam Ayub pasal 1 dikatakan Ayub adalah orang yang benar. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Di situ semuanya Ayub ditulis secara jelas tentang pribadi Ayub yang luar biasa, di mana Ayub sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Namun kalau kita perhatikan dalam kehidupan Ayub, secara histori kita akan melihat bahwa Ayub adalah orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat dan diberkati Tuhan. Namun justru di dalam kitab Ayub inilah kita akan bisa merubah cara pandang kita. Ayub ini sudah benar, dikatakan dalam ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dari ayat 1 di dalam pasal 1 ayat yang 1 ini kita bisa melihat tentang pribadi Ayub. Dan kalau kita melihat secara histori atau pandangan-pandangan banyak orang, kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat, itu pasti tidak akan mengalami masalah. Namun di kisah ini kita justru melihat bahwa Ayub yang saleh, yang takut Tuhan, justru mengalami yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan itu tidak akan lepas dari semua orang. Sejak manusia lahir sampai manusia mati pasti mengalami penderitaan. Baik penderitaan itu besar kecil, penderitaan yang paling berat, sangat berat, maupun yang paling ringan, semua mengalami penderitaan. Namun di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang benar itu menderita? Di sini kita bisa melihat orang benar menderita supaya kita mau mengenal kedaulatan Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita mau memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, ternyata Allah menunjukkan kedaulatannya yang luar biasa, kedaulatannya yang mutlak. Dan kalau kita lihat rencana Allah itu pasti. Di dalam kepastiannya ini kita bisa melihat. Dan kalau kita lihat kata rencana di dalam ayat yang kedua sini, kita bisa melihat bahwa kata ini mencakup kepastian. Rencana Allah itu pasti akan terjadi dan bersifat pasti, dan ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang perlu kita rencanakan. Nah, kalau kita lihat kata rencana itu semuanya yang Allah Tuhan kerjakan itu ada, bahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat termasuk di dalam rencana Allah. Dan kalau kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, kita bisa melihat bahwa apa yang tampak begitu buruk, apa yang begitu sangat menderita, ternyata itu juga bagian dari rencana Allah dalam hidupnya. Walaupun semuanya itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah secara aktif dan langsung terlibat di dalamnya. Kita tahu di dalam pasal 1 justru aktor semua yang merusak atau yang mengganggu Ayub adalah si iblis. Dan di sini kita bisa tahu bahwa iblislah yang melakukannya semuanya. Dan kita tahu bahwa iblis melakukan untuk menyerang orang-orang benar. Dan kita tahu bahwa semuanya diizinkan oleh Tuhan. Ketika Ayub dikatakan hambaku yang benar, iblis protes kepada Allah. Kalau dia tidak punya masalah, apakah dia mau berdoa kepada engkau? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa iblis mau mencari kesempatan untuk mengganggu. Dan di situ kita bisa melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika orang benar mengalami penderitaan, kita bisa melihat bahwa kita diajar untuk mengenal kedaulatan Tuhan, di mana rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun kita harus melewati semua tantangan yang cukup berat, harus kita lewati, ya kita lewati. Karena Allah memiliki satu rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar
dari kedaulatan Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa orang benar itu harus menderita, di mana kita harus belajar ketika kita menderita supaya kita bisa melihat hikmat Allah dan mau mengakui Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam penderitaan yang berat, seringkali kita muncul kata-kata yang tidak sopan kepada Tuhan. Selalu mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau sayang sama saya? Apakah Engkau peduli kepada saya? Itu selalu kata-kata yang selalu kita ungkapkan ketika kita menghadapi masalah. Lalu kita utarakan, kita bicarakan, kita luapkan kata-kata di dalam hati kita, keluar dalam kata-kata kita. Nah, di sini kita mengalami kebingungan, ketidaktahuan yang harus kita lakukan. Dan di sini kita bisa melihat kita hanya ingin jawaban yang menyenangkan hati kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang dikatakan sumpek, sesuatu yang menekan, kita hanya ingin kata-kata yang menyenangkan kita, kata-kata yang masuk akal. Kalau kata-kata itu bertentangan dengan akal kita, kita menjadi orang yang marah, orang yang murka. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita mengeluh, ketika kita protes kepada Tuhan, bahwa Allah tidak memberikan jawaban. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Nah, di sini kita bisa melihat justru berapa kali kita bisa melihat di dalam ayat 3 dan 4 satu pertanyaan disampaikan kepada kita. Allah tidak menjawab, melainkan Allah memberikan pertanyaan dalam hidup kita. Dia memberikan pertanyaan balik, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Di sini kita boleh belajar untuk menunjukkan siapakah Allah dan siapakah manusia. Kita diajar untuk tahu diri posisi kita sebagai siapa. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak taat kepada Tuhan, manusia yang seharusnya memperoleh hukuman dari Tuhan. Namun karena kasih Tuhan kita diberikan kesempatan. Karena kasih Tuhan kita diberikan keselamatan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu memberikan pertimbangan dan hikmat di balik semua keputusan. Kalau kita lihat keputusan, nasihatku, hikmatku, ini adalah satu kata dari terjemahan yang berbeda-beda. Namun kita bisa melihat bahwa di dalam ayat ini Ayub sebenarnya merenungkan kembali pertanyaannya yang pernah diungkapkan di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang kedua. Dikatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Jelas Ayub melihat apa yang dia alami, dia renungkan. Ketika dia merenungkan, dia percaya bahwa di sana Allah menanyai dia. Pertanyaan yang disampaikan ini membuat satu pengakuan bahwa kita tidak bisa menghadapi tantangan tanpa melibatkan Allah di dalam hidup kita. Bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini dengan hikmatnya. Sehingga kita bisa melihat cara Allah bekerja di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tanpa hikmat Allah, alam semesta tidak mungkin menjadi teratur seperti yang sekarang ini. Ketika Ayub merenungkan kebesarannya, ketika Ayub melihat rencana Allah, segala bentuk ciptaan Allah yang luar biasa, berarti menunjukkan ada pribadi Allah yang memiliki desain yang sangat tinggi, yang bisa dilihat oleh pikiran kita,
kita lalu bertanya, siapa yang membuat, siapa yang mengatur segala ciptaan Allah yang luar biasa? Dengan pertanyaan ini kita bisa melihat justru manusia mengalami kelemahan begitu jelas, bahwa manusia tampak sekali memiliki kekurangan yang begitu dalam di dalam bidang hikmat. Dan kalau kita lihat justru manusia lebih suka banyak berkata-kata namun kurang berpengetahuan. Di sini kita bisa melihat manusia seringkali menggunakan kekurangannya dengan arogan, ingin mengetahui segala sesuatu, padahal manusia terbatas dalam pemikirannya, terbatas sekali dalam dia memiliki hikmat. Karena itu kita bisa melihat Allah yang memiliki hikmat. Dia melakukan segala sesuatu yang luar biasa, dan kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa memahami karya Tuhan yang luar biasa, sebab hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui adalah satu pengakuan dari Ayub. Karena itu kita perlu melihat hikmat Allah dalam hidup kita, di dalam penderitaan kita. Kita akan melihat cara Tuhan bekerja, cara Allah berkarya, cara Allah bertindak. Kalau kita merenungkan sejenak, ketika seseorang itu memiliki kelahiran yang tidak sempurna, namun dia bisa bertahan, namun dia bisa berkarya, namun dia bisa bertindak, dan dia bisa mempermuliakan nama Tuhan. Berarti dengan kata lain, Allah sanggup memberikan hikmat yang tidak pernah kita jangkau dengan pikiran kita. Di sini kita mau melihat bahwa orang yang benar harus menderita, atau orang benar yang mengalami penderitaan diajar untuk selalu melihat hikmat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mengapa orang benar itu harus menderita? Supaya kita lebih mengenal secara pribadi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini kita boleh belajar. Seringkali kita percaya kepada Tuhan, seringkali kita memiliki iman karena kita mendengar kata orang, Tuhan berkarya, Tuhan dahsyat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan berkat, lalu kita percaya kepada Tuhan. Kita dengar tentang Allah atau doktrin Allah dari orang-orang tua kita, dari pendahulu-pendahulu kita yang mengajarkan kita, lalu kita percaya. Tetapi hal ini juga dialami oleh Ayub. Dia memiliki konsep tentang Allah juga dari kata orang-orang yang dahulu, yang lebih dahulu. Namun ketika dia mengalami sendiri, lalu dia berkata di dalam ayat yang kelima, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti Ayub mengalami satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat Ayub yang hidup dalam sistem keagamaan yang ada pada waktu itu, di mana segala tindakan Allah hanya direspon dengan perbuatan manusia. Siapa yang taat, dia mendapat berkat. Siapa yang fasik akan menerima hukuman. Tetapi di sini kita melihat bahwa kesalehan dan kekayaan Ayub itu dalam pasal 1 sangat mudah dipahami dalam kerangka berpikir teologi kita, dalam pikiran pengenalan kita kepada Allah. Namun persoalan itu ketika Ayub mengalami kegagalan, ketika Ayub mengalami masalah yang begitu berat, semua anak-anaknya mati, semua hartanya habis, semuanya diambil oleh Tuhan. Maka disinilah ada satu perubahan di mana cara kita mengenal Allah lebih dalam. Kita boleh belajar di sini bahwa Allah bertindak secara luar biasa, di mana Ayub gagal memahami Allah yang berkarya di dalam dirinya. Dia bisa mengenal Allah secara pribadi. Dia pernah berdebat dengan para sahabatnya. Ayub membela dan Ayub mengatakan dengan apa yang dia miliki, dia mempertahankan kebenaran yang dia miliki. Namun kita bisa melihat
bahwa para sahabatnya selalu mengatakan bahwa orang benar, orang saleh tidak mungkin bisa melakukan orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh tidak akan mengalami keburukan di dalam dirinya, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika mereka mengalami penderitaan, karena dia ada dosa, dan itu yang selalu kita dengar. Namun di sini kita boleh mengalami satu perubahan. Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Ayub boleh melihat Allah yang lebih besar, Allah yang jauh dalam pemikirannya, tidak seperti yang sebelumnya. Dia melihat Allah yang lebih besar daripada pikirannya yang selama ini. Ayub dilatih oleh Tuhan. Ayub berpikir seperti dia mengenal dirinya sendiri, karena itu dia mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan siapa tahu Allah itu yang dia kenal. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Ayub dapat berpikir, mengalami pengalaman yang lebih indah. Pengenalan Ayub kepada Allah lebih dalam secara pribadi. Dan di sini kita bisa melihat kata-katanya, bukan kata orang, tetapi satu pengalaman. Doktrin tradisi bisa kita hapus dalam hidup kita, karena kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, di situ kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi, secara luar biasa. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di sini, Ayub mengubah opini tentang pandangan tentang Allah, di mana Allah itu harus kita taat akan diberkati, namun kita mau melihat bahwa ketika kita diproses, kita pun diberkati Tuhan. Nah, di sini kita mau melihat yang bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-6, dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini kita boleh belajar satu perdebatan oleh seorang penerjemah atau seorang penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa perdebatan di dalam ayat ini, ada yang mengatakan bahwa Ayub mencabut perkataanku atau aku memandang rendah diriku. Ini satu kata-kata yang menjadi perdebatan. Kalau yang pertama itu mengatakan Ayub itu bertobat karena dia mengatakan dengan kata-kata, apakah kata-kata yang dikatakan oleh Ayub itu bisa membuat dosa kepada Tuhan? Atau aku memandang rendah diri. Nah, kalau kita lihat tentang kata-kata yang kedua, aku memandang rendah diriku, berarti kita bisa melihat tentang pertobatan, tentang sikap hati. Jadi kalau kita merenungkan di sini, bukan berarti Ayub tidak bersalah, namun kita bisa melihat tentang satu pengakuan yang jujur yang dilakukan oleh Ayub, bahwa Ayub ingin tahu lebih dalam lagi tentang Allah. Karena itu dia mengatakan bahwa aku ini seorang yang rendah diri, memandang rendahnya tentang dirinya, karena dia ingin lebih tahu tentang Allah yang lebih besar. Ketika kita boleh belajar melalui pengalaman Ayub dalam kehidupan kita pada hari ini, kita boleh merenungkan bahwa segala bentuk penderitaan yang kita alami, kita boleh diajar bahwa kita ingin melihat supaya kita mengenal tentang diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri adalah orang yang hina, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mengapa kita menderita? Supaya kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Mengapa kita orang benar harus menderita? Supaya kita mengakui hikmat Allah. Mengapa kita orang benar harus menderita? Kita akan mengetahui kedaulatan Allah. Dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu merespon setiap pergumulan permasalahan yang ada dalam hidup kita, bukan dengan kita mengeluh, bukan dengan kita marah-marah, bukan dengan kita mengomel-ngomel lalu kita menyalahkan Tuhan, tetapi dengan pengalaman Ayub mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak terjangkau dalam pikiran kita, Allah yang mau berkarya, bertindak dalam hidup kita. Meskipun Ayub
tidak dipulihkan secara langsung. Dia harus mengalami penderitaan, ditinggalkan oleh istri. Secara fisik dia mengalami sakit kulit, secara psikologi dia mengalami kehilangan istri, kehilangan anak. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Dan di sini kita bisa melihat Ayub bisa mengenal Allah lebih dahsyat lagi. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, permasalahan yang kita hadapi, kita selalu ingat selalu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkorban, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib karena cintanya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami boleh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami boleh diajar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam segala macam penderitaan kami, bahwa kami boleh diajar oleh Tuhan untuk semakin hari secara pribadi kami boleh melihat kedaulatan Tuhan, kami boleh melihat hikmat Allah, dan kami boleh mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kami sembah secara pribadi dan lebih mendalam lagi. Dan kami boleh belajar untuk melihat bahwa diri kami adalah orang yang sangat hina di hadapan Engkau Tuhan. Namun Tuhan sangat sayang kepada kami, mengangkat kami, mengasihi kami, menyelamatkan kami. Betapa luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan Tuhan sempurnakan oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu boleh selalu membawa kami semuanya untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya, apapun yang saat ini mereka alami, Tuhan selalu memberikan kekuatan, membuka jalan, dan Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.